Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Guru Eka ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Hari ini kita akan belajar lanjutan dari pembelajaran kemarin. Sekarang kita menginjak ke tema 5, subtema 3, pembelajaran kelima, yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Apakah kalian pernah mendengar keseimbangan ekosistem itu apa? Iya, keseimbangan ekosistem itu adalah terjaganya sebuah ekosistem dari gangguan-gangguan dari luar. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ada dua, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Yang mempengaruhi sebuah ekosistem dari faktor alami contohnya adalah bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Menurut kalian apakah itu berpengaruh terhadap sebuah ekosistem? Iya, itu pasti berpengaruh, karena organisme yang berperan dalam ekosistem tersebut pasti akan ikut musnah. Nah, ada lagi yang namanya faktor manusia. Ini faktor yang sangat berpengaruh sekali terhadap keseimbangan ekosistem. Contoh kegiatan-kegiatan yang sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang diakibatkan oleh manusia adalah penyemprotan disinfektan di sawah yang terlalu banyak. Kemudian adanya perburuan hewan-hewan liar, kemudian membakar hutan secara sembarangan, penebangan pohon secara liar, kemudian menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Itu semua adalah contoh-contoh kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, kita sebagai seorang pelajar harus pintar. Di masa yang akan datang kita harus tetap menjaga ekosistem agar tetap asri, terjaga, indah, dan sehat ya. Karena ekosistem adalah tempat tinggal di lingkungan sekitar kita. Jadi wajib hukumnya untuk menjaga kelestarian sebuah ekosistem. Nah, untuk mempelajari materi ini, coba silakan kalian buka buku kalian pada halaman 130 sampai 133. Silakan dibaca, kemudian nanti videonya dilihat, kemudian gambarnya diamati, terus kemudian nanti didiskusikan bersama teman apa yang masih kalian bingung. Kalau ada materi yang bingung, kemudian nanti LKPD-nya dikerjakan ya. Selamat belajar ya bersama teman-teman, tetap semangat. Ayo kita buka halaman 130 sampai 133. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat kegiatan manusia seperti berikut. A. Penebangan hutan dan pembakaran hutan secara liar. B. Pembuangan sampah atau limbah. C. Penambangan. D. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. E. Pembangunan industri. F. Perburuan liar dan penangkapan ikan secara liar. Apakah sudah dibaca halaman 130 sampai 133? Nanti videonya juga sudah dilihat kan? Gambar sudah dianalisis. Silahkan kalau ada materi yang belum paham ditanyakan dengan guru lewat WhatsApp group. Nanti silahkan ditulis saja pertanyaannya biar Pak Guru Eka yang menjawab, ataupun secara voice note. Nah, kalau sudah semuanya silahkan coba dikerjakan LKPD-nya ya. Nanti akan Pak Guru Eka share di grup kelas. Ayo kita kerjakan LKPD-nya. Kalau sudah, jangan lupa difoto dan diupload di grup ya. Iya.
menurut aku ini faktor manusia. Ya betul, aku juga setuju. Kalau menurut kamu gambar faktor apa? Ini faktor manusia. Kenapa? Karena di gambar ini hewan-hewannya dibunuh oleh manusia. Menurut kamu ini faktor apa? Faktor manusia. Kenapa ini faktor manusia? Karena di gambar ini manusia menebarkan secara liar. Pak Guru, ini LKPD-nya diisi apa? LKPD-nya mengisi kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi ekosistem. Kamu tulis contohnya apa, kemudian kamu analisis termasuk ke dalam faktor alami ataukah faktor manusia, kemudian kamu tuliskan dampaknya apa. Pak Guru, apakah faktor alami mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Baik faktor alami maupun faktor manusia, keduanya mempunyai pengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Contoh pengaruh faktor alami yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem adalah banjir. Dengan adanya banjir, banyak organisme yang terbawa arus dan hilang, sehingga ini mempengaruhi siklus rantai makanan pada ekosistem sungai. Kemudian contoh lagi adalah misalnya gunung meletus dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan. Apa sajakah yang kalian pelajari hari ini? Ya, betul, kalian sudah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami adalah faktor-faktor yang terjadi tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contohnya adalah peristiwa alam yang meliputi angin ribut, angin topan, tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kemudian kebakaran hutan. Kemudian ada juga faktor yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya tadi adalah penyemprotan disinfektan di sawah yang terlalu banyak. Ini bisa mengakibatkan musnahnya hewan-hewan non-target yang dapat merusak sistem rantai makanan. Kemudian mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak, itu merusak ekosistem air laut. Kemudian memburu hewan-hewan liar di hutan, itu juga merusak ekosistem. Kemudian misalnya membuka lahan, menebangi pohon secara sembarangan, itu sudah pasti akan merusak keseimbangan ekosistem. Tugas kita sebagai seorang manusia adalah menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap asri, bersih, sehat, dan lestari. Karena lingkungan adalah tempat tinggal kita. Nah, itu saja yang bisa Pak Guru Eka sampaikan di pembelajaran kali ini. Coba silakan kalian kerjakan soal yang akan Pak Guru bagikan lewat link Google Form yang akan di-share di grup kelas. Tolong dikerjakan cepatnya, tetap semangat, tidak boleh bekerja sama, dan semoga kita semua sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.